Panggilan dari Gunung Lawu. Angin malam dari lereng Lawu berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Dalam tidur yang gelisah, Ardan kembali bermimpi, mimpi yang sama selama 7 malam berturut-turut. Ia berdiri di tengah kabut, di hadapannya sosok berjubah putih menatap tanpa wajah, hanya suara yang bergetar dalam pikirannya. Datanglah ke Weningpati, dengarkan sabda sang penjaga. Ardan terbangun dengan dada berdebar. Ia menatap kalender di dinding kamar kosnya di Yogyakarta, tanggal 17 Suro. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia seorang peneliti muda di bidang sejarah Jawa, sedang menulis buku tentang perubahan spiritual di akhir Majapahit. Namun, setiap kali membaca bagian tentang Sabdo Palon, ada sesuatu yang terasa memanggil. Ia pun memutuskan melakukan perjalanan. Menyusuri jalan berliku menuju kaki Gunung Lawu, ke sebuah desa terpencil bernama Weningpati, nama yang bahkan tidak tercatat di peta modern. Sopir ojek yang mengantarnya menolak melanjutkan perjalanan ketika matahari mulai tenggelam. "Mas, lewat situ kalau malam, sering ada cahaya di tengah jalan, kadang suara gamelan tanpa orangnya. Mending nginep dulu di bawah," ucapnya gugup. Tapi Ardan, dengan rasa ingin tahu yang membara, melangkah sendiri menembus kabut. Desa itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin di sela pohon pinus. Rumah-rumah kayu berlumut berdiri seperti penjaga masa lalu. Ia disambut oleh seorang lelaki tua berjubah abu-abu, berwajah teduh tapi matanya tajam menyala di balik keriput. "Ki Jaya Wening. Sampean sudah dipanggil, ya?" katanya tanpa ditanya. Ardan terdiam. Dipanggil? Yang datang ke sini tanpa niat, itu karena sudah dipanggil. Sabdo Palon tidak sembarangan menampakkan diri. Malam itu, mereka duduk di pendopo bambu, diterangi lampu minyak. Ki Jaya menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Ardan berdiri, bahwa Sabdo Palon bukan sekadar penasehat Raja Brawijaya, melainkan penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur. Banyak yang menulisnya sebagai mitos, tapi saya pernah melihat bayangannya, ujar Ki Jaya lirih. Ia menampakkan diri di kabut Lawu, bersamaan dengan suara kendang Majapahit. Ardan merekam setiap kata. Suara jangkrik terhenti sesaat. Angin seperti menahan napas. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, mengalun pelan, seolah berasal dari lembah. Ki Jaya tersenyum tipis. "Itu tandanya dia tahu kau sudah datang." Ketika Ardan beranjak tidur malam itu, ia menatap keluar jendela bambu. Di kejauhan, kabut menari di lereng gunung. Sekilas, ia melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon besar, jubah putihnya berkibar pelan. Saat ia berkedip, sosok itu lenyap, hanya tersisa desir angin yang berbisik di telinganya. "Mulailah mendengar, Ardan, sebab kebenaran tidak hanya tertulis di naskah, tapi hidup dalam jiwa yang berani mencari." Bayangan di petilasan. Pagi menyelimuti desa Weningpati dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus. Cahaya matahari berjuang menembus awan, menimbulkan semburat keemasan di pucuk-pucuk bambu. Ardan membuka matanya dengan kepala berat, seperti baru saja melewati perjalanan jauh dalam mimpi. Ia menatap keluar jendela, dan menyadari bahwa di bawah pohon besar tempat ia melihat sosok berjubah putih semalam, kini tampak sesajen yang masih mengepulkan asap. Ki Jaya Wening sudah duduk di pendopo, menyiapkan kopi hitam pekat. "Kau tidak bermimpi, Nak Ardan," katanya tanpa menoleh. "Yang kau lihat semalam adalah tanda. Petilasan itu sudah menunggu." "Petilasan?" tanya Ardan. Ki Jaya mengangguk. Tempat di mana Sabdo Palon terakhir menampakkan diri sebelum lenyap bersama kabut Lawu. Tak semua orang bisa masuk ke sana. Ardan merasa darahnya berdesir. Ia menyiapkan kamera dan buku catatan, lalu mengikuti Ki Jaya menapaki jalan setapak menuju hutan di belakang desa. Jalan itu dipenuhi dedaunan kering, dan setiap langkah terasa seolah ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang perempuan muda membawa bakul bunga melati. Wajahnya lembut namun matanya menyimpan keletihan dunia. "Namaku Laras," katanya. "Saya mahasiswa arkeologi dari Solo.
Saya juga meneliti situs Majapahit. Ki Jaya bilang mungkin kita bisa saling bantu. Ardan terkejut tapi senang ada teman dalam penelusurannya. Bersama Laras dan Ki Jaya, mereka sampai di sebuah celah batu besar yang membentuk gerbang alami. Di baliknya, terbentang sebuah lembah kecil yang sunyi dan seolah terpisah dari dunia luar. Di tengahnya berdiri batu hitam besar, ditumbuhi lumut, dengan ukiran aksara Jawa kuno yang sebagian telah terhapus waktu. Ini petilasan Sabdo Palon, bisik Ki Jaya. Tempat di mana ia menyalurkan sumpahnya kepada bumi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berputar di sekitar mereka. Ardan mendekat, menyentuh permukaan batu, dan merasakan hawa dingin menembus kulit. Jari-jarinya seperti bergetar saat menyentuh pahatan berbentuk mata di sisi batu itu. Seketika, suara lirih bergema dalam kepalanya. Tidak keras, tapi cukup jelas. Waktu telah mendekat. Penjaga lama akan berbicara lagi. Ardan tertegun, menatap sekeliling dengan wajah pucat. Laras menggenggam lengannya. Kau baik-baik saja? Suara itu. Ardan menatap batu. Kau tidak dengar apa-apa. Laras menggeleng. Ki Jaya menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalau kau sudah bisa mendengar suaranya, berarti gerbang itu sudah mulai terbuka. Hari mulai beranjak senja. Mereka membuat perapian di tepi petilasan. Ki Jaya bercerita tentang sejarah Sabdo Palon dengan nada seperti melantunkan kidung kuno. Sabdo Palon dulunya bukan manusia biasa. Ia adalah sang Empu Rasa, murid tertinggi dari Empu Bharadah. Ketika Majapahit jatuh, ia menolak tunduk kepada kekuasaan baru. Ia tidak mati, ia menepi, menyatu dengan alam dan menjadi penjaga roh tanah ini. Laras menatap api, sinarnya memantul di matanya. Kalau begitu, ia seperti penjaga spiritual Nusantara. Ki Jaya mengangguk. Benar. Tapi saat sumpahnya diucapkan, ia juga menanggung kutukan, untuk tetap terjaga sampai manusia lupa asal-usulnya. Saat itulah ia akan kembali. Hening sejenak, hanya suara api yang berderak. Di balik kabut, tiba-tiba terdengar langkah kaki samar, seolah ada seseorang mendekat perlahan. Laras menoleh, tapi tak terlihat siapapun. Namun Ardan tahu, ada sesuatu di sana. Ia berdiri, menatap arah gelap hutan. Dan di sela kabut, tampak sekilas bayangan tinggi berjubah, bergerak perlahan di antara pepohonan. Tak menimbulkan suara, tapi tanah di bawahnya bergetar lembut. Ardan terpaku. Ki Jaya tetap duduk tenang, tapi matanya tajam seperti menembus waktu. Jangan takut, katanya lirih. Itu bukan ancaman. Itu tanda bahwa ia sudah tahu namamu. Suara gamelan kembali terdengar samar, seperti berasal dari bawah tanah. Suara kendang dan saron yang berirama lambat, menimbulkan getaran halus di dada. Angin berhenti, kabut menebal. Laras menatap Ardan dengan wajah cemas. Tapi di mata Ardan kini ada sesuatu yang lain. Rasa takjub bercampur keyakinan. Di malam itu, di antara kabut dan batu tua yang menyimpan rahasia ribuan tahun, Ardan merasakan sesuatu bangkit dari dalam dirinya. Sebuah panggilan yang lebih dalam dari sekadar penelitian, lebih kuat dari logika atau ketakutan. Dan di udara yang sunyi itu, suara lembut berbisik sekali lagi. Lanjutkan langkahmu, wahai pencari. Sebab di balik mitos, kebenaran sedang menunggu untuk dihidupkan kembali. Jejak yang tersembunyi. Kabut pagi di Weningpati menggantung berat seperti selendang waktu yang menutupi rahasia masa lalu. Ardan terbangun lebih awal. Duduk di depan pendopo sambil menatap Gunung Lawu yang puncaknya masih tertutup awan. Laras masih terlelap di bel bambu, sementara Ki Jaya Wening sudah berjalan ke arah hutan, membawa kendi air dan dupa. Ardan tak tahu apakah lelaki tua itu berdoa, berkomunikasi, atau memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Tapi yang jelas, setiap gerakan Ki Jaya seperti bagian dari ritual yang telah dilakukan ribuan kali. Setelah sarapan sederhana, mereka kembali menuju petilasan. Namun kali ini, Ki Jaya membawa mereka ke arah berbeda, menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak. Di sepanjang jalan, terdapat batu-batu kecil yang membentuk pola spiral. Dulu di sini berdiri padepokan Rasa,
ujar Ki Jaya sambil menyingkap dedaunan. Tempat para resi belajar ilmu kauruh dan kesempurnaan batin. Konon, Sabdo Palon pernah mengajar di sini. Ardan berjongkok memeriksa tanah. Di antara akar pohon, ia menemukan pecahan gerabah tua berwarna merah bata, dan tak jauh dari situ, sebuah prasasti kecil setengah tertimbun tanah. Tulisan di atasnya nyaris hilang, tapi sebagian masih terbaca. Sang Sabda ora sirna, sang cahya ora padam. Lafal sang sabda tidak lenyap. Cahaya sang tidak akan padam. Ardan merinding. Kata-kata itu terasa hidup, seperti bergetar di udara. Ia menatap Laras yang sibuk mencatat di buku lapangan, sementara Ki Jaya menunduk hikmat. Kau tahu, Nak Ardan, katanya pelan. Setiap kali manusia mulai lupa jati dirinya, batu-batu ini berbisik. Mereka menunggu orang yang mau mendengar. Hari itu mereka bekerja hingga sore, menggali sebagian area yang tertutup semak. Ardan menemukan potongan patung berbentuk tangan, sementara Laras menemukan lempengan tembaga kecil bergambar mata di tengah lingkaran api. Ki Jaya menatap benda itu dengan mata tajam. Simbol mata rasa. Itu lambang penglihatan batin para penjaga Majapahit. Hanya sedikit yang tahu maknanya. Siapapun yang bisa membuka matanya akan melihat apa yang tersembunyi antara dunia. Menjelang senja, angin mulai mendingin. Mereka beristirahat di bawah pohon beringin tua. Ardan membuka buku catatannya, menuliskan semua temuan hari itu. Namun tiba-tiba Laras berteriak kecil, menunjuk ke arah bukit. Di antara pepohonan, tampak sekilas bayangan hitam berjalan pelan, seperti manusia tapi lebih tinggi, langkahnya lambat namun pasti. Ardan menegakkan tubuhnya. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Dia mengawasi. Gumam Ki Jaya. Penjaga lama tak pernah jauh dari petilasannya. Malam turun perlahan. Langit berubah menjadi hitam pekat. Dihiasi bintang-bintang yang tampak lebih dekat dari biasanya. Di tengah keheningan, Ki Jaya mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari jubahnya. Ini peninggalan yang diwariskan dari leluhur saya, katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya, sehelai kain kuning tua dengan huruf Jawa kuno terlukis samar. Ardan membaca dengan pelan. Yen jagat wus purna keliling, sang palon bakal bali. Nanging ora ana ing rupa, nanging ing rasa. Ketika dunia telah penuh putaran, sang palon akan kembali. Namun bukan dalam rupa, melainkan dalam rasa. Laras menatap Ardan dengan wajah bingung. Kembali, tapi tidak dalam rupa. Ki Jaya menjawab lirih. Maksudnya, ia tidak akan lahir sebagai manusia biasa. Ia akan hidup dalam kesadaran manusia-manusia yang terpilih, yang masih mampu mendengar suara tanah dan langit. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dedaunan berputar seperti pusaran kecil di tengah tanah lapang. Api unggun yang mereka buat bergetar, hampir padam. Ardan merasakan suara di kepalanya lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suara lembut namun dalam, seperti gema dari dalam bumi. Lanjutkan, pencari. Apa yang kau lihat bukan benda mati, tapi ingatan bumi. Bacalah dengan hati, bukan dengan mata. Ardan terdiam. Ia menatap lempengan tembaga bergambar mata di tangannya, dan seketika sinar samar memancar dari lingkaran itu. Hanya sesaat. Namun cukup membuat Laras mundur ketakutan. Apa itu? Serunya. Ardan menggenggamnya erat. Aku rasa dia sedang mencoba menunjukkan sesuatu. Ki Jaya menatap langit. Malam ini gerbang jagat alang-alang kumitir mulai terbuka. Dunia akan menunjukkan rahasianya, tapi hanya pada mereka yang siap menanggungnya. Hening. Lalu dari kejauhan, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih teratur, seolah berasal dari balik tanah di bawah kaki mereka. Udara bergetar halus, dan kabut turun perlahan menutupi lembah. Laras menggigil, sementara Ardan berdiri memandangi arah suara itu dengan mata kosong, seolah sedang mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan di antara kabut yang menari, samar terlihat cahaya merah dari arah barat, membentuk simbol lingkaran di udara. Ki Jaya berbisik dengan nada hikmat. Itulah tanda pertama.
Jejaknya sudah muncul kembali setelah ratusan tahun. Ardan memandang langit. Perasaannya campur aduk antara takut dan kagum. Ia tahu satu hal. Perjalanan ini bukan lagi sekadar penelitian. Ia telah menapaki batas antara sejarah dan mitos. Dan dari titik ini, tak ada jalan kembali. Gerbang gaib jagat alang-alang Kumitir. Malam di Weningpati terasa lebih berat dari biasanya. Udara lembab menempel di kulit, dan kabut tebal menggulung turun dari puncak Lawu, menelan seluruh lembah dalam putih pekat. Ardan duduk di depan api unggun yang hampir padam, sementara Laras menggigil di sebelahnya. Di depan mereka, Ki Jaya Wening berdiri diam memandangi kabut. Tangannya menggenggam tongkat bambu kuning yang ujungnya berasap dupa. Waktunya telah tiba, ucap Ki Jaya perlahan. Gerbang jagat alang-alang Kumitir akan terbuka malam ini. Kalian harus siap, sebab sekali kalian melangkah, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal. Ardan menatapnya lekat-lekat. Apa itu? Jagat alang-alang Kumitir. Ki Jaya menatap nyala api yang mulai padam. Itu bukan tempat, tapi lapisan antara dunia. Sebuah jagat yang hanya muncul saat batas manusia dan roh menjadi tipis. Di sanalah Sabdo Palon menyembunyikan rahasia terakhirnya. Laras menelan ludah. Dan kita akan masuk ke sana. Tidak semua bisa. Hanya yang dipilih. Tepat tengah malam, kabut semakin pekat. Dari balik pepohonan, terdengar suara gamelan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kini iramanya berubah. Lebih cepat, lebih dalam, seperti denyut nadi bumi yang berdegup. Ki Jaya menancapkan tongkatnya ke tanah, menaburkan bunga melati dan kemenyan. Bumi, langit, dan roh yang terjaga, ucapnya dalam bahasa Jawa kuno, buka jalannya bagi anak-anak yang mencari kebenaran. Tanah di bawah mereka bergetar halus. Ardan melihat cahaya merah keemasan mulai memancar dari celah batu petilasan. Udara berputar membentuk pusaran kabut, seperti portal yang berdenyut hidup. Ia merasakan tubuhnya ditarik, bukan oleh kekuatan luar, tapi dari dalam dirinya, seolah jiwanya memanggil pulang. Laras memegang lengannya erat-erat, wajahnya pucat. Ardan, apa yang terjadi? Ardan hanya bisa menjawab pelan. Aku rasa, kita sedang dipanggil. Seketika dunia di sekitar mereka berubah. Api unggun padam, suara jangkrik lenyap, dan mereka berdiri di tempat yang sama namun berbeda. Langitnya berwarna ungu gelap, dan tanah memantulkan cahaya redup seperti kaca basah. Di kejauhan, terlihat bayangan bangunan raksasa seperti candi namun melayang di atas kabut. Selamat datang di jagat alang-alang Kumitir. Suara Ki Jaya terdengar bergema, meski sosoknya kini tampak jauh dan tembus pandang. Inilah dunia perbatasan, tempat ingatan Majapahit masih hidup. Ardan menatap sekeliling. Kabut bergerak pelan seperti hidup, membentuk bayangan manusia berpakaian prajurit kuno. Wajah mereka tanpa mata, hanya lubang gelap. Mereka berjalan dalam barisan panjang, membawa obor yang berpendar biru. Laras menutup mulutnya, menahan jerit. Jangan takut. Suara Ki Jaya bergema lagi. Mereka bukan arwah jahat. Mereka para penjaga sumpah. Roh para prajurit Majapahit yang tidak pernah meninggalkan tanahnya. Salah satu bayangan berhenti di depan Ardan. Ia menundukkan kepala, lalu menancapkan tombaknya ke tanah. Dari tombak itu keluar cahaya emas yang membentuk lingkaran di tanah. Lambang mata yang sama seperti pada lempengan tembaga yang Ardan temukan sebelumnya. Saat Ardan menatapnya, cahaya itu berdenyut, dan tiba-tiba muncul kilasan dalam pikirannya. Peperangan di tepi kerajaan. Panji Majapahit terbakar, seorang lelaki berjubah putih berdiri di atas kuda hitam, menatap ke langit sambil berteriak. Manunggal karo jagat. Aku ora sirna, mung nyawiji. Ardan tersentak. Itu, Sabdo Palon. Teriaknya spontan. Laras memegang bahunya, tapi tubuh Ardan seperti tertarik ke tengah lingkaran cahaya itu. Angin berputar kencang. Dan dalam sekejap mereka bertiga terlempar ke tengah ruangan luas yang tampak seperti aula batu, penuh relief bergambar manusia bersayap. Di ujung ruangan, berdiri sosok berjubah putih dengan rambut panjang terurai, punggungnya membelakangi mereka. Suara gamelan berhenti.
Hanya terdengar gema detak jantung Ardan sendiri. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tua tapi bercahaya. Matanya seperti dua bara api. Pencari dari masa depan, katanya dengan suara yang bergema di dada. Engkau telah menapaki batas yang terlupakan. Ardan tertegun. Apakah Anda Sabdo Palon? Senyum tipis muncul di bibir sosok itu. Nama itu hanya kulit dari apa yang sejati. Aku adalah penjaga sabda, suara yang tak pernah padam. Ki Jaya menunduk hormat. Guru, ucapnya lirih. Laras menatap heran. Guru? Jadi, Ki Jaya tahu tentang ini sejak awal. Sabdo Palon menatap Laras lembut. Ia hanya penjaga pintu. Tapi engkau, wahai putri dunia modern, adalah saksi agar manusia mengingat kembali. Sebab dunia sedang menuju lingkar akhir. Tiba-tiba dinding aula bergetar. Relief-reliefnya bersinar. Ardan melihat gambar Majapahit runtuh. Laut naik menelan tanah, dan manusia berlari tanpa arah. Namun di tengah kehancuran itu, muncul cahaya yang sama dari simbol mata rasa. Suara Sabdo Palon menggema keras. Bila manusia lupa keseimbangan, bumi akan berbicara dengan amarah. Tapi mereka yang masih mendengar, akan menjadi penjaga baru. Cahaya memenuhi ruangan, menelan semuanya dalam putih. Saat Ardan membuka mata, ia sudah kembali di dunia nyata. Kabut telah menipis. Fajar mulai menyingsing. Di tangan kanannya, masih ada lempengan tembaga yang kini bersinar lembut. Ki Jaya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Gerbang telah terbuka, Nak Ardan. Tapi ingat, apa yang terbuka tidak bisa ditutup kembali. Laras menatap langit ke arah puncak Lawu yang mulai disinari matahari. Apakah itu semua nyata? Tanyanya pelan. Ardan menghela napas panjang. Nyata. Dan baru permulaan. Sabdo sang penjaga. Fajar merayap di balik gunung Lawu, menyibak kabut yang menggantung seperti tirai tebal pemisah antara dunia gaib dan nyata. Burung-burung mulai bernyanyi, seolah menandai kembalinya kehidupan setelah malam panjang penuh rahasia. Ardan duduk di depan pendopo dengan wajah pucat. Pandangannya kosong menatap lempengan tembaga di tangannya. Benda itu kini tak lagi dingin, melainkan hangat seperti nadi yang berdenyut. Laras menatapnya khawatir. Sementara Ki Jaya Wening menyiapkan air bunga dalam mangkuk tanah liat. Engkau sudah melangkah terlalu jauh, Nak Ardan, kata Ki Jaya perlahan. Sekarang kau bukan lagi sekadar peneliti. Kau telah menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Ardan mengangkat pandangan. Apa maksudnya? Aku hanya ingin memahami siapa sebenarnya Sabdo Palon. Tapi yang kulihat malam tadi, itu seperti nyata, namun tak mungkin. Ki Jaya tersenyum tipis. Nyata dan tidak nyata hanyalah batas persepsi. Apa yang kau lihat di jagat alang-alang kumitir bukan mimpi, melainkan lapisan dunia yang tak semua manusia sanggup menembusnya. Sabdo Palon menampakkan diri padamu bukan tanpa alasan. Laras memotong. Kalau begitu, apa yang dia inginkan dari Ardan? Ki Jaya menatap mereka berdua. Matanya redup namun tajam. Ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya kepada dunia. Sabda itu sudah lama terpendam dalam tanah dan kabut. Kini waktunya untuk dihidupkan kembali. Angin bertiup lembut, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Dari arah hutan terdengar suara kendang yang sangat pelan, seolah dipukul dari balik dimensi lain. Ardan memejamkan mata, mencoba merasakan getarannya. Dalam keheningan itu, suara dalam kepalanya muncul lagi, suara Sabdo Palon, tenang dan dalam. Segala yang lahir dari cahaya akan kembali menjadi cahaya. Tapi manusia telah menutup matanya dari sinar itu. Ardan membuka mata, tubuhnya bergetar. Dia masih berbicara padaku. Ki Jaya mengangguk. Maka dengarkan. Sabda tidak berbicara kepada telinga, tapi kepada jiwa. Hari itu, mereka bertiga kembali ke petilasan. Langit berwarna keperakan, dan udara terasa aneh, tenang tapi berat. Seperti menunggu sesuatu. Di tengah batu besar tempat sabda terakhir diucapkan, Ardan duduk bersila, memegang lempengan tembaga yang kini berkilau lembut. Ki Jaya berdiri di belakangnya,
menggumamkan mantra kuno. Sabda kang ora sirna, cahya kang ora padam, kaula nyuwun pangeling, wenehana pangrungu marang sing ora krungu. Ardan mulai mendengar suara-suara samar, percakapan prajurit, derap kuda, suara gemuruh ombak, hingga tangisan wanita. Ia seolah melihat masa lalu lewat kabut waktu, Majapahit yang megah namun retak oleh intrik dan keangkuhan. Di tengah itu, Sabdo Palon berdiri di balairung kerajaan, berbicara pada Raja Brawijaya dengan wajah muram. Pangeran, sang kala wis nyedhak, yen kowe ora bali marang cahya, jagat iki bakal ilang pangruate. Waktu sudah dekat. Jika engkau tidak kembali kepada cahaya, dunia ini akan kehilangan penuntunnya. Namun sang raja hanya menunduk, tak berani menatap mata gurunya. Api membakar candi, suara doa berubah menjadi senjata. Dari situ, Sabdo Palon melangkah keluar istana, lalu menatap ke langit dan bersumpah, yen jagat iki wis peteng, aku bakal bali. Orang nganggo daging, nanging nganggo pangrasa. Manakala dunia ini telah gelap, aku akan kembali. Bukan dengan tubuh, melainkan dengan kesadaran. Gambaran itu lenyap perlahan, digantikan suara Ki Jaya yang kembali berbicara. Itulah sumpahnya, Nak Ardan. Ia berjanji untuk kembali dalam bentuk kesadaran, bukan tubuh. Maka barang siapa yang bisa mendengar suaranya, dialah wadah dari cahaya itu. Ardan menatap tangannya yang gemetar. Jadi, maksudmu aku? Ki Jaya menatapnya dalam-dalam. Kau sedang diujinya, bukan dipilih. Belum tentu kau siap menanggung apa yang ia titipkan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar ringan. Batu petilasan memancarkan cahaya biru ke langit, dan kabut bergerak cepat membentuk wajah Sabdo Palon di udara. Wajah itu tersenyum lembut. Namun matanya menyimpan kekuatan yang membuat Laras berlutut karena takut. Anak-anakku, suaranya menggema dalam udara. Bumi sudah tua, tapi manusia makin muda dalam kebijaksanaan. Aku tidak datang untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Keseimbangan bukan hanya antara alam dan manusia, tapi antara pikir dan rasa. Ardan menatap ke langit. Air mata mengalir tanpa sadar. Apa yang harus kami lakukan? Bangkitkan yang telah tidur. Sadarkan mereka bahwa tanah ini hidup. Aku telah menitipkan sabda padamu, wahai pencari. Sebarkan, bukan sebagai kisah, tapi sebagai cermin bagi mereka yang lupa. Cahaya di udara mulai memudar, meninggalkan keheningan panjang. Ki Jaya menunduk dalam. Ia sudah berkata, sekarang tanggung jawabnya di tanganmu, Ardan. Laras memegang bahunya. Kau sadar apa yang baru saja terjadi? Ardan tersenyum lemah, menatap kabut yang kini perlahan menipis. Ya, dunia baru saja berbicara padaku dengan bahasa yang telah lama hilang. Dari kejauhan, suara gamelan perlahan menghilang, digantikan desiran angin yang lembut. Di bawah langit lau yang perlahan berwarna keemasan, Ardan sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia bukan lagi peneliti yang mencari mitos. Ia kini penjaga sabda, penerus suara yang tak boleh hilang. Dan di antara kabut terakhir yang menari, samar-samar terlihat sosok berjubah putih berjalan menuju puncak gunung, lalu lenyap bersama cahaya pagi. Kutukan yang belum selesai. Hari-hari setelah pertemuan dengan sosok Sabdo Palon terasa seperti mimpi yang belum selesai. Desa Weningpati kembali tenang. Tetapi ketenangan itu justru menimbulkan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ardan sering terbangun di tengah malam karena suara yang memanggil namanya dari kejauhan. Kadang ia mendengar bunyi gamelan samar di telinganya, meski seluruh desa tenggelam dalam senyap. Laras pun mengalami hal serupa. Ia bermimpi berjalan di tengah candi yang terbakar, dengan sosok berjubah putih berdiri di antara abu, memintanya untuk menyelesaikan sumpah yang tertunda. Suatu pagi, mereka memutuskan untuk bertanya langsung pada Ki Jaya Wening. Lelaki tua itu sedang duduk di tepi sendang kecil di belakang rumah. Matanya terpejam, mulutnya melantunkan doa yang terdengar seperti nyanyian kuno. Ardan dan Laras menunggu dengan sabar. Sampai akhirnya Ki Jaya membuka mata perlahan. Ki, ujar Ardan dengan nada serius.
Semalam aku mendengar suara itu lagi. Dia bilang kutukan belum selesai. Apa maksudnya? Ki Jaya menatapnya lama. Sabdo Palon tidak meninggalkan dunia tanpa beban. Ia terikat pada sumpah yang tak bisa ditebus sebelum keseimbangan terwujud kembali. Itu bukan hanya janji, tapi juga kutukan yang menahannya di antara dunia. Laras menatap Ardan. Keseimbangan yang dimaksud. Antara apa? Antara manusia dan tanahnya, jawab Ki Jaya lirih. Ketika manusia melupakan asal-usulnya, bumi akan murka. Gunung, laut, hutan, semuanya punya roh penjaga. Sabdo Palon bersumpah untuk melindungi roh-roh itu, tapi ia gagal. Maka, ia terikat pada janji yang harus ditebus oleh penerusnya. Ardan mengerutkan kening. Penerus? Siapa? Ki Jaya menatapnya dalam-dalam. Kau, Nak Ardan. Suasana mendadak hening. Hanya suara air yang menetes dari celah batu. Ardan menatap ke tanah. Sulit mempercayai kata-kata itu. Aku hanya seorang peneliti. Tapi kau telah mendengar suaranya. Itu berarti ia memilihmu. Atau mungkin, sabdanya sudah hidup di dalammu. Jawab Ki Jaya dengan nada yakin. Hari itu, mereka bertiga mendaki ke arah barat desa, menuju sebuah tebing tinggi yang disebut warga setempat Watu Ngelmu, Batu Pengetahuan. Menurut cerita, di sanalah Sabdo Palon menulis sumpah terakhirnya sebelum menghilang. Jalan menuju sana curam dan licin, tertutup lumut dan kabut tebal. Namun Ardan merasa langkahnya ringan, seolah tanah itu mengenalnya. Ketika mereka tiba di puncak, tampak batu besar menjulang dengan ukiran samar di permukaannya. Bentuknya seperti lingkaran mata di dalam pusaran air. Laras membersihkan lumut dengan hati-hati, dan perlahan ukiran-ukiran itu membentuk pola tulisan Jawa kuno. Ia membaca pelan, terbata-bata. Aku nyawiji, nanging ora bebas. Kutuk iki mung sirna yen manungsa Bali nyebut asale. Yen ora, sabda iki bakal nyengkuyung bumi nganti remuk. Aku menyatu, namun tidak bebas. Kutukan ini hanya lenyap bila manusia kembali menyebut asalnya. Jika tidak, sabda ini akan menopang bumi hingga hancur. Ardan mengulang kalimat itu berulang-ulang. Suaranya bergetar. Kembali menyebut asalnya. Gumamnya. Apakah itu berarti manusia harus mengingat siapa dirinya? Tiba-tiba, langit yang semula cerah berubah mendung. Angin bertiup kencang, membuat kabut berputar membentuk pusaran di atas batu. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan besar berbentuk manusia dengan wajah kabur, berdiri tegak di udara. Suaranya berat, seperti datang dari perut bumi. Wahai anak manusia, kutukan belum selesai karena kesombongan belum sirna. Mereka menulis tanpa memahami, berbicara tanpa mendengar. Bumi lelah menunggu kesadaran. Laras mundur ketakutan, namun Ardan justru melangkah maju. Apa yang harus kulakukan? Serunya. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala. Jadilah jembatan antara zaman. Sebarkan sabda bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peringatan. Manusia harus mengingat bahwa setiap tanah yang diinjak adalah tubuh leluhur mereka sendiri. Suara itu bergema, lalu perlahan lenyap. Angin berhenti. Ardan terjatuh berlutut. Napasnya memburu. Ki Jaya segera menolongnya. Sementara Laras menatap ke langit yang kini kembali biru pucat. Di permukaan batu, ukiran baru muncul, seperti baru saja ditulis oleh tangan tak terlihat. Wani ngeling, bakal ngerti. Wani ngrungoke, bakal urip. Barang siapa berani mengingat, akan mengerti. Barang siapa berani mendengar, akan hidup. Ki Jaya menatap tulisan itu dengan mata berkaca. Itu, sabda baru. Ia telah memperbarui sumpahnya melalui dirimu, Ardan. Ardan menatap batu itu lama, lalu memegang dadanya sendiri. Ia bisa merasakan sesuatu berdenyut di dalam, bukan sekadar jantung, tapi getaran yang sama seperti yang ia dengar di jagat alang-alang kumitir. Kalau begitu, katanya pelan, kutukan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Sore itu, mereka kembali ke desa dengan langkah berat.
Dari kejauhan, Gunung Lawu tampak berselimut cahaya keemasan, seperti menyala dari dalam. Ki Jaya berjalan di belakang mereka sambil bergumam pelan. Kutukan belum selesai, tapi penebusnya telah bangkit. Ardan menoleh, menatap puncak gunung. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Sebab sumpah yang diwariskan Sabdo Palon kini hidup di dalam darahnya, dan suatu saat, ia harus menuntaskannya, entah bagaimana caranya. Dan malam itu, saat semua tertidur, suara lembut bergema lagi di pikirannya. Wektumu wis cedhak, wahai penjaga anyar. Yen sabda wis dadi suara, jagat bakal tangi saka turune. Waktumu telah dekat, wahai penjaga baru. Bila sabda telah menjadi suara, dunia akan terbangun dari tidurnya. Dunia yang terbelah. 3 hari setelah kejadian di Watungelmu, Desa Weningpati berubah menjadi tempat yang tak lagi sama. Awan kelabu menggantung sepanjang hari, dan kadang angin berhembus membawa aroma kemenyan meski tak ada yang menyalakan dupa. Burung-burung berhenti berkicau. Air sendang menjadi dingin seperti es. Penduduk mulai resah. Beberapa mengaku mendengar suara gamelan di malam hari, diikuti bayangan penari tanpa wajah di sawah-sawah. Yang lebih mengerikan, beberapa pohon beringin di perbatasan desa tiba-tiba tumbang tanpa sebab. Batangnya retak seperti terbakar dari dalam. Ardan dan Laras menatap semua kejadian itu dengan hati berat. Mereka tahu sesuatu sedang bangkit. Sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Ki Jaya Wening, yang biasanya tenang, kini sering duduk di serambi rumahnya sambil menatap ke arah gunung. Batasnya mulai menipis, katanya suatu malam. Jagat para leluhur mulai menyentuh dunia kita. Sabdo Palon sedang membuka jalan. Namun tidak semua percaya. Kepala desa, Pak Surya, menuduh mereka menimbulkan kepanikan. Kalian ini membawa ilmu aneh ke desa. Dulu tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelum kalian datang, katanya keras. Ardan berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di antara teriakan warga yang ketakutan. Akhirnya, mereka diusir dari balai desa dan diancam agar tidak lagi membuat ritual atau membangunkan roh-roh kuno. Malam itu, Ardan dan Laras duduk di tepi sendang. Airnya beriak tenang, memantulkan bulan yang separuh tertutup awan. Aku tak menyangka akan sejauh ini, kata Laras lirih. Kita hanya ingin meneliti, tapi kini, seperti sedang berada di dalam naskah yang hidup. Ardan menatap ke dalam air. Mungkin memang begitu. Mungkin sejarah tidak pernah mati, hanya menunggu orang yang mau mendengarnya. Tiba-tiba, dari permukaan air muncul cahaya keperakan berbentuk lingkaran. Bayangan wajah Sabdo Palon muncul di dalamnya. Matanya tajam namun penuh kesedihan. Waktu tinggal sedikit. Suaranya bergema seperti datang dari dasar bumi. Jagat manusia telah retak. Kalian harus melihat di mana garis pemisahnya. Seketika air berputar, membentuk pusaran yang menyedot pandangan mereka. Dunia di sekitar memudar. Tanah, pepohonan, bahkan udara. Saat kesadaran kembali, mereka berdiri di tempat yang sama, tetapi segalanya tampak berbeda. Langit berwarna ungu gelap, tanah berkilau seperti kaca, dan di kejauhan tampak arwah berjalan perlahan membawa obor biru. Ini, dunia gaib. Laras berbisik. Bukan sepenuhnya, jawab suara Sabdo Palon. Ini batas di antara dua dunia, tempat di mana masa lalu belum pergi dan masa depan belum datang. Disinilah keseimbangan ditentukan. Di depan mereka muncul sosok-sosok berpakaian kuno, para prajurit Majapahit, petani, penari, dan pendeta. Wajah mereka kosong, tetapi mata mereka memancarkan cahaya. Salah satu di antaranya, seorang perempuan berpakaian putih dengan selendang merah, melangkah mendekat. Kami adalah yang tersisa, katanya pelan. Ketika sabda lama dilupakan, kami terjebak di sini. Dunia manusia menolak kami, dan dunia roh tidak lagi menerima. Ardan menunduk, merasa bersalah. Apa yang bisa kami lakukan? Perempuan itu menatapnya. Buka kembali jalan antara jiwa dan tanah. Ingatkan mereka bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Tubuh tanpa jiwa adalah debu,
dan jiwa tanpa asal hanyalah bayangan. Sebelum Ardan sempat bertanya lebih jauh, tanah di bawah mereka berguncang. Dari balik kabut muncul makhluk besar bertanduk, tubuhnya separuh manusia, separuh batu. Matanya menyala merah, suaranya bergemuruh. Kalian tidak berhak memulihkan yang telah diputus. Raungnya. Sabdo Palon muncul di antara mereka. Sosoknya kini tinggi menjulang, bersinar seperti bara api. Kau masih di sini, Raden Jagapati, katanya tegas. Penjaga gerbang selatan yang membelot pada waktu kejatuhan Majapahit. Makhluk itu tertawa keras. Kau gagal menjaga sabdamu, Palon. Dunia manusia memilih kebodohan, dan sekarang mereka akan membayar. Pertarungan pun terjadi. Angin berputar kencang, api biru membakar tanah, sementara bayangan arwah berlarian ketakutan. Ardan memeluk Laras, menatap pertempuran antara dua entitas kuno itu. Ki Jaya yang entah dari mana muncul tiba-tiba berdiri di belakang mereka, membawa tongkat bambu kuning. Ia menggambar lingkaran di tanah dan melantunkan mantra kuno. Sing kawula lan Gusti Nyawiji, nyawaku dadi kunci, jagat loro dadi siji. Cahaya emas meledak dari tanah. Makhluk bertanduk itu menjerit. Tubuhnya retak seperti batu pecah. Saat debunya beterbangan, dunia di sekitar mereka bergetar dan kembali memudar. Ketika semuanya tenang, mereka bertiga mendapati diri mereka kembali di dunia nyata. Di tepi sendang, menjelang fajar, burung-burung mulai berkicau lagi. Kabut menipis, seolah badai semalam tak pernah terjadi. Tapi air sendang kini berkilau lembut, dan di permukaannya tampak simbol lingkaran yang sama seperti di batu watu ngelmu. Ki Jaya menatap Ardan dengan pandangan berat. Kau telah membuka jalan, tapi dunia belum stabil. Kini dua alam mulai saling menembus. Manusia harus segera memilih, mengingat asalnya, atau kehilangan jiwanya selamanya. Ardan memandang ke arah matahari yang terbit perlahan. Kalau dunia ini memang terbelah, katanya lirih, maka kita harus menjadi jembatannya, meski harus mengorbankan segalanya. Dan dari kejauhan, suara lembut Sabdo Palon kembali terdengar, bagai desiran angin yang membawa pesan terakhir malam itu. Wahai anak bumi, sabda telah menjadi nyata. Tapi hanya keberanian yang bisa menutup retakan dunia. Gerbang Sabda. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa Weningpati seperti tirai abu yang enggan tersingkap. Langit tampak gelap meski matahari seharusnya telah tinggi. Ardan berdiri di tepi sawah yang kering dan retak, memandangi Gunung Lawu di kejauhan. Asap tipis keluar dari kawah puncaknya, seolah bumi sedang bernafas dengan berat. Laras datang menyusul. Wajahnya pucat, membawa kitab tua yang mereka temukan di rumah Ki Jaya malam sebelumnya. Sampulnya hitam, diukir lambang mata dan lingkaran pusaran air, simbol yang sama dengan di batu watu ngelmu. Ini bukan sekadar kitab, kata Laras sambil membuka halaman pertama. Tulisan Jawa kuno itu bersinar samar. Namanya Sabda Kawah. Di dalamnya ada petunjuk untuk membuka gerbang sabda, tempat di mana kutukan Sabdo Palon bisa ditebus. Ardan membaca baris yang ditunjuknya. Gerbang ora ana ing langit utawa ing lemah. Ana ing antarane tembung lan rasa. Ana ing tengahing jiwa manungsa. Gerbang tidak berada di langit atau di bumi. Ia berada di antara kata dan rasa, di tengah jiwa manusia. Ardan menarik napas panjang. Jadi, ini bukan gerbang fisik. Ini jalan kesadaran. Benar, jawab Laras. Tapi untuk membukanya, seseorang harus menjadi penyambung sabda, jiwa yang siap melebur dengan suara leluhur. Ki Jaya bilang hanya orang yang telah dipilih bisa melakukannya. Ardan menatap Laras dalam-dalam. Dan kau tahu siapa yang dia maksud? Laras mengangguk perlahan, matanya berkaca. Mereka memutuskan berangkat ke kaki Gunung Lawu, tempat di mana garis antara dua dunia dikatakan paling tipis. Ki Jaya menemani mereka dengan tongkat bambu kuningnya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah beban sejarah menekan tubuhnya. Gerbang sabda hanya terbuka sekali setiap 7 windu, katanya saat mereka berjalan menembus hutan. Jika kalian gagal, keseimbangan akan hilang, dan dunia akan ditelan kabut.
Perjalanan panjang itu melewati pepohonan raksasa, batu-batu tua yang tertutup lumut, dan sungai yang berkilau seperti kaca. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menguji niat mereka. Saat malam turun, mereka mendirikan api unggun di tepi jurang. Di tengah sunyi, suara gamelan samar terdengar dari arah gunung, iramanya lambat dan penuh duka. "Dengar," bisik Ki Jaya. "Itu tanda. Dunia roh sedang membuka jalan." Tiba-tiba api unggun mereka padam sendiri. Angin berputar kencang, membawa ribuan kunang-kunang biru yang menari membentuk pola spiral di udara. Dari tengahnya muncul sosok Sabdo Palon, kali ini berwujud sepenuhnya manusia, berjubah putih, wajahnya berwibawa namun muram. "Ardan, waktumu telah tiba," ucapnya dalam bahasa yang bergetar di dada, bukan di telinga. "Gerbang Sabda menunggumu di puncak Lawu. Namun setiap langkah ke atas akan menghapus sebagian dirimu. Apakah kau siap meninggalkan dunia yang kau kenal?" Ardan menatap Laras dan Ki Jaya. "Kalau aku mundur, semuanya akan berakhir." Laras menggenggam tangannya erat. "Aku akan menemanimu sampai akhir." Pendakian mereka dimulai menjelang fajar. Kabut semakin tebal, dan suara gaib memanggil dari segala arah. Di satu titik, tanah di bawah kaki mereka berdenyut seperti jantung, dan di depan muncul pintu batu raksasa dengan ukiran pusaran sabda yang berputar pelan. Dari dalamnya terdengar bisikan jutaan suara, suara manusia dari masa lalu, bersatu dalam satu nada yang menyayat. "Gerbang Sabda," ujar Ki Jaya dengan gemetar. "Hanya satu yang boleh masuk." Ardan menatap mereka. "Aku harus melakukannya." Laras mencoba menahan, tapi Sabdo Palon menepuk bahunya lembut. Dia harus pergi sendiri. Hanya yang memikul sabda dapat melintasi batasnya. Ardan melangkah mendekat. Setiap langkah membuat tubuhnya bercahaya. Sebagian dari dirinya larut menjadi kabut. Saat ia menyentuh permukaan pintu batu itu, suara bergema. "Sapa sing wani nyawiji, kudu ilang wujud lan tembunge." Barang siapa berani menyatu, harus rela kehilangan bentuk dan suaranya. Ardan menutup mata. Dalam sekejap, ia terhisap ke dalam pusaran cahaya. Di dalamnya, ia tidak lagi berdiri di dunia fisik. Ia melayang di ruang tanpa batas, dipenuhi sinar keemasan dan gema suara Sabdo Palon. "Inilah inti sabda," kata suara itu. "Tempat di mana asal dan tujuan menjadi satu. Disinilah manusia akan diingatkan kembali siapa dirinya." Di hadapannya muncul bayangan ribuan wajah. Petani, prajurit, pendeta, anak-anak, semua dari zaman berbeda. Mereka berbicara bersamaan, menyebut satu kalimat yang sama. "Elingo, lelakon iki dudu pungkasan, nanging wiwitane kasunyatan." Ingatlah, perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari kebenaran sejati. Ardan merasakan tubuhnya mulai larut dalam cahaya. Ia tidak takut. Ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mendengar suara Laras memanggil dari kejauhan. Samar tapi tulus. "Ardan, jangan hilang." Sebelum kesadarannya sepenuhnya lenyap, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bukan hilang. Aku hanya menjadi sabda." Gerbang sabda bergetar hebat, mengeluarkan semburan cahaya putih yang menyilaukan. Laras dan Ki Jaya menutupi wajah mereka. Saat sinar itu mereda, Ardan sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah tongkat bambu Ki Jaya dan kitab Sabda Kawah yang kini terbuka di halaman terakhir, dengan tulisan baru yang belum pernah ada sebelumnya. "Sabda wis bali, jagat wis nyawiji, nanging sing kelingan bakal nuntun sing lali." Sabda telah kembali. Dunia telah bersatu. Namun yang mengingat akan menuntun yang lupa. Laras meneteskan air mata, menatap langit yang kini cerah. Gunung Lawu tampak tenang, dan awan bergerak perlahan seperti napas yang damai. Ki Jaya berbisik pelan. Gerbang telah tertutup, tapi sabda hidup di antara manusia. Dan dari kejauhan, angin berhembus lembut membawa suara Ardan, samar namun jelas. "Laras, sabda itu kini milikmu." Kebangkitan sabda terakhir. Pagi di desa Weningpati diselimuti keheningan yang tidak biasa.
Kabut memang masih menyelimuti sawah, namun kali ini terasa lembut, seperti tirai yang menenangkan, bukan menakutkan. Angin yang berhembus membawa aroma bunga dan tanah basah, seakan bumi baru saja dilahirkan kembali. Laras berdiri di tepi sendang tempat semua peristiwa bermula, menatap air yang kini memantulkan cahaya keemasan dari langit. Ia masih bisa mendengar gema suara Ardan di dalam benaknya. Sabda itu kini milikmu. Sudah 7 hari sejak Ardan lenyap di gerbang Sabda. Ki Jayawening kini jarang bicara. Matanya terlihat jauh, seakan sebagian dirinya juga ikut tertinggal di balik gerbang itu. Namun setiap kali Laras menatapnya, ia tahu sang tetua masih menjaga sesuatu. Ardan tidak pergi, kata Ki Jaya suatu sore. Ia hanya berpindah wujud. Kini sabdanya mengalir dalam napasmu. Sejak hari itu, Laras sering mengalami hal-hal aneh. Ketika ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan dari tanah, dari air, bahkan dari pohon yang bergoyang. Kadang ia melihat bayangan manusia dari masa lalu berjalan di antara ladang, petani Majapahit, prajurit dengan tombak, dan anak-anak kecil membawa kendi. Semua itu terasa nyata, seolah dua dunia kini berdampingan tanpa batas. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, langit mendadak berubah menjadi merah darah. Gunung Lawu bergemuruh, dan suara seperti tangisan 1000 jiwa menggema di udara. Penduduk desa berlarian keluar rumah. Panik melihat api membelah puncak gunung. Ki Jaya segera memanggil Laras. Gerbang Sabda belum sepenuhnya tertutup. Ardan menahan keseimbangan dari dalam, tapi kekuatan dunia manusia menariknya kembali. Jika ia tidak ditolong, dua dunia akan saling melahap. Laras menatap ke arah puncak gunung, hatinya berdegup kencang. Bagaimana aku bisa menolongnya? Ki Jaya menatap kitab Sabda Kawah yang kini tergeletak di meja. Halamannya bergetar tertiup angin, lalu berhenti pada tulisan yang sebelumnya tidak ada. Sing Nyawiji kudu dibangkita keliwat suara sejati. Yang telah menyatu harus dibangkitkan lewat suara sejati. Suaranya, bisik Laras. Aku harus memanggilnya dengan sabda. Ki Jaya mengangguk. Tapi ingat, setiap sabda yang lahir dari manusia membawa konsekuensi. Jika kau gagal, tubuhmu bisa terbelah antara dua alam, dan tak akan ada yang bisa memanggilmu kembali. Malam itu juga, Laras menuju kaki Gunung Lawu sendirian. Langit berwarna merah keunguan. Kilat menyambar di antara awan. Hujan abu turun perlahan, menutupi rambut dan bajunya. Ia membawa kitab itu di dadanya, sambil melantunkan doa yang diajarkan Ki Jaya. Suara gamelan gaib terdengar dari kejauhan, makin lama makin jelas, seolah seluruh gunung bernyanyi bersama. Ketika ia mencapai puncak, sebuah lingkaran cahaya muncul di tanah, sisa dari gerbang Sabda. Di tengah lingkaran itu, bayangan Ardan tampak samar, tubuhnya setengah transparan, seperti sedang berjuang agar tidak lenyap sepenuhnya. Laras, suaranya lemah, nyaris tertelan angin. Aku menahannya, tapi tak lama lagi. Laras menahan air mata. Aku datang untuk menolongmu. Aku akan membangunkan sabda terakhir. Ia membuka kitab dan membaca baris terakhir yang muncul sendiri di halaman. Yen suara manunggal karo rasa, sabda bakal dadi urip. Bila suara menyatu dengan rasa, sabda akan menjadi kehidupan. Laras menutup mata, mengambil napas panjang, dan mulai melantunkan nada yang datang entah dari mana. Suaranya lembut tapi kuat, bergema menembus kabut, berbaur dengan suara bumi. Nada itu berubah menjadi mantra. Mantra menjadi nyanyian, dan nyanyian menjadi gelombang cahaya yang memancar dari tubuhnya. Gerbang sabda bergetar. Bayangan Ardan menatapnya dengan mata berkaca. Laras, kau mengingat semuanya? Tidak, jawab Laras dengan air mata mengalir di pipinya. Aku hanya mengingat siapa kita. Tiba-tiba, cahaya dari gerbang meledak. Awan merah tersibak. Dan dari dalam pusaran itu keluar angin besar yang berputar mengelilingi gunung. Wajah-wajah arwah dari masa lalu muncul di langit, tersenyum damai sebelum larut ke udara. Gunung Lawu berhenti bergetar,
dan sinar matahari menembus awan untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ketika cahaya mereda, Ardan berdiri di depan Laras, kini sepenuhnya manusia, tetapi matanya berkilau seperti bintang. Ia memegang tangan Laras, hangat dan nyata. Sabda telah bangkit, katanya pelan. Kutukan telah sirna. Ki Jaya muncul dari balik kabut, menatap mereka dengan senyum penuh lega. Kalian telah menuntaskan apa yang bahkan para leluhur tidak sanggupi. Kini dua dunia bisa berdampingan lagi tanpa saling menelan. Namun Ardan menatap ke arah Cakrawala. Suaranya penuh makna. Tidak, Ki. Dunia manusia harus belajar dari sabda ini. Jika mereka lupa lagi, retakan baru akan muncul. Laras menggenggam tangannya. Maka kita harus menjaga agar mereka tidak lupa. Sejak hari itu, Desa Weningpati menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari makna hidup dan hubungan dengan leluhur. Air sendang memancarkan cahaya lembut setiap malam bulan purnama, dan orang-orang berkata bahwa jika kau berdiam cukup lama di tepinya, kau bisa mendengar bisikan halus dalam angin, suara Sabdo Palon, Ardan, dan Laras menyatu dalam satu sabda. Elinga, manungsa dudu mung daging lan pikiran. Iku uga suara sing kudu dijaga. Ingatlah, manusia bukan hanya daging dan pikiran. Ia juga suara yang harus dijaga. Ki Jaya wafat setahun kemudian dalam tidur tenang, meninggalkan tongkat bambu kuningnya di altar batu. Ardan dan Laras melanjutkan tugasnya, mengajar, menulis, dan menanamkan sabda kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan setiap kali matahari terbit di atas Gunung Lawu, cahaya keemasan menari di udara seperti berkat kuno yang turun dari masa silam. Dunia telah bersatu kembali, bukan karena kekuatan, tapi karena kesadaran. Sabdo Palon telah menunaikan janjinya. Kutukan telah menjadi doa. Dan suara manusia, kini, menjadi sabda yang hidup.